Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas izinnya kita masih dipertemukan lagi ya di channel kami, yaitu di Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa menginspirasi akan tambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan hidup dan kehidupan di dunia ini, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bersabar ya, bersabar dan bersabar ya. Disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran surat Ali Imran ayat 200 ya, itu perintah supaya kita bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi panggilan kepada orang-orang yang beriman supaya bersabar ya, dalam segala sisi ya. Insya Allah dengan kesabaran itu ya, Allah akan berikan kemenangan kepada kita di dalam menjalani kehidupan ini. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran itu nggak ada habisnya ya. Jadi semenjak kita ada di dunia ini ya, mulai dari lahir sampai akhir hayat, itu kesabaran harus kita miliki ya. Karena hakikat daripada hidup dan kehidupan ini supaya kita mengabdi ya. Kalau Allah perintahkan supaya kita bersabar, ya tentunya kita bersabar. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun toh Anda sebagai petani, kalau sebagai petani tentunya berbagai masalah di dalam pertanian dihadapi ya. Kadang panennya bagus, itu juga merupakan suatu ujian. Panennya kurang bagus juga merupakan suatu ujian ya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menguji kepada kita, bukan hanya ketidakbaikan, tetapi kebaikan pun itu merupakan suatu ujian. Misalnya tanamannya baik, itu ujian. Apakah mereka tambah bersyukur ataukah mereka kufur ya. Tentunya dalam hal ini kalau tanaman baik bersyukur ya, tanaman baik bersyukur. Sedangkan kalau tanaman tidak baik bersabar ya, bersabar. Dan tentunya sabar ataupun syukur itu semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini suka maupun duka di dalam hidup dan kehidupan ini, semua adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa menerimanya dengan lapang dada, atau dengan kata lain ikhlas, karena semua itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan suatu takdir. Jadi sebagai petani
problemnya tentu berbeda dengan seorang pedagang. Kalau seorang pedagang tentunya kadang kala untung, kadang kala rugi. Ya. Ketika untung itu juga merupakan suatu ujian, ya. Begitu juga kalau rugi itu juga merupakan suatu ujian. Jadi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya baik-baik juga kurang baik. Dikasih keuntungan banyak, apakah mereka bersyukur atau tidak, atau justru tambah kufur. Kemudian diberi keuntungan sedikit, bagaimana? Apakah tetap bersyukur apa tambah kufur? Begitu juga kalau mungkin dalam hal kerugian, apakah mereka tetap bisa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu seorang pedagang, ya. Yang lain pun demikian juga. Semuanya itu merupakan ujian. Dan dari sekian miliar manusia tentunya ujiannya berbeda-beda. Dan ujian tersebut ataupun masalah tersebut tidak ada habisnya kecuali ajal menjemput ataupun menembuskan napas terakhir. Ya. Nah, bukan sampai menghembuskan napas terakhir saja, ya. Seorang muslim itu juga harus percaya bahwa proses kehidupan di dunia, ya, semenjak kita meninggal mungkin, setelah kita meninggal mungkin, itu masih ada proses lagi, yaitu proses kehidupan di alam kubur. Nah, alam kubur ini bukan istilahnya itu berhenti begitu saja, tetapi di alam kubur adalah proses untuk menunggu alam-alam berikutnya. Nah, sebenarnya alam kubur ini merupakan awal daripada kehidupan di akhirat, ya, bermula dari alam kubur. Insya Allah kalau di alam kubur ini kita memperoleh naungan, lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju alam-alam berikutnya, insya Allah akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan insya Allah kalau di alam kuburnya baik, insya Allah untuk di alam akhirat, ya, itu bisa jadi baik, ataupun insya Allah bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita semuanya ini hakikatnya berharap untuk peroleh suatu kebahagiaan, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Nah, kebahagiaan di akhirat kelak ini pemrosesan daripada kebahagiaan di akhirat, ya, ini bermula dari di alam dunia. Insya Allah kalau di alam dunia ini kita banyak-banyak berusaha untuk kebaikan, ya, banyak-banyak beramal, ya, banyak-banyak ibadah, ya. Apapun aktivitas kita, kalau kita niati dengan ibadah, insya Allah nanti di akhirat kita akan memetik buah ataupun memetik hasilnya. Jadi insya Allah dunia ini adalah ladang bagi akhirat. Kalau kita di dunia ini banyak berbuat baik, insya Allah nanti di alam akhirat kita akan boleh hasilnya, kita akan petik hasilnya. Dan tentunya di alam dunia ini kita ikhlas dalam kita menanamkan suatu kebaikan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi harapan kita semua tentunya kita bisa memperoleh suatu kebahagiaan hidup di dunia ini
hingga di akhirat kelak. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.